Halo, jadi kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai studi kasus unicorn, yaitu menganalisa bagaimana Canva menjadi unicorn. Anggota kami ada saya sendiri, Brigita Meriellen, ada Gloria Sitompul, ada Nanda Nabila, Sarah Regina, dan Uli Amri. Jadi yang pertama itu introduction. Canva merupakan sebuah platform yang ditujukan kepada seluruh dunia untuk alat bantu desain dan publikasi baik berupa video maupun foto dengan mudah dan praktis yang dapat dikerjakan dimanapun. Inisiatif Perkins dalam mempermudah muridnya untuk membuat desain dengan mudah dan praktis. Pada 2007, Perkins mendirikan Fusion Books bersama Cliff Oakridge, calon suaminya. Namun, karena masalah pendanaan, akhirnya Perkins memutuskan untuk beralih. Pada akhirnya, tahun 2011, mereka berdua bertemu Cameron pada saat Bill melakukan penilaian kompetisi startup di Perth. Dari pertemuan tersebut, mereka mendapatkan pendanaan awal setelah 2 putaran. Canva berdiri pada tahun 2013, bertepat di Sydney, Australia, dengan pencetusnya Melanie Perkins, Cliff Oakridge, dan Cameron Adams. Melanie Perkins merupakan mahasiswa jurusan komunikasi, psikologi, dan perdagangan di Perth. Dari bagian jurusannya, Perkins berpengalaman mengajar desain komputer dasar. Cliff merupakan calon dari Melanie Perkins dan Cameron Adams sebelum bergabung dengan Canva. Ia seorang mantan eksekutif Google. Setelah Canva rilis, Perkins sebagai CEO dari Canva, Oberts sebagai CEO, dan Adam sebagai CPO. Tujuan diluncurkannya Canva yakni ketiga pencetus ide memiliki misi untuk memperdayakan dunia dalam mendesain dengan mudah. Lalu untuk value proposition-nya, diferensiasi dari Canva terdapat dua, yaitu Canva gratis dan Canva Pro. Keunggulan dari Canva Pro adalah harga yang affordable sesuai dengan fasilitas yang disediakan dan membuat pemilik menjadi pengguna premium yang dapat mengakses pada Canva lebih mudah. Selain itu, menghemat waktu bisa digunakan ke segala perangkat. Umumnya, basic dari Canva mencakup ruang penyimpanan 1 GB untuk foto dan dokumen, 2 folder untuk desain, akses lebih dari 8.000 template, gambar pribadi, dan penyimpanan foto gratis dengan opsi pembayaran berdasarkan jumlah konten premium yang dibeli untuk diperlukan pribadi. Sedangkan Canva Pro memiliki folder tak terbatas, fitur tim, penyimpanan aset dan foto 100 GB, akses dari 4 juta foto dan grafik, font khusus dan palet warna, file format pertukaran grafik desain atau GIF, dukungan prioritas, opsi pengeditan sekali klik, template tim tersimpan, alat pencarian, kemampuan untuk mengubah ukuran desain menjadi dimensi khusus. Fungsionalitas drag and drop, program membuatnya menjadi ramah pengguna dan platform online memungkinkan pengguna untuk mengakses pekerjaan mereka dari berbagai perangkat. Next. Selanjutnya di bagian industri analisis. Definisi industri. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit atau kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Canva termasuk ke dalam industri desain grafis dan merupakan industri besar karena memiliki lebih dari 100 orang tenaga kerja. Desain grafis sendiri diciptakan sebagai media dengan menunjukkan elemen visualnya dan terdapat pesan tersembunyi pada desain yang diciptakan. Selain itu, Canva juga termasuk sebagai industri edukasi. Edukasi sebagai fondasi bangsa agar tercipta anak bangsa yang berkualitas. Sehingga perlu ditingkatkan kembali dan diperhatikan lebih khusus pada industri edukasi ini, agar kualitas tidak semakin menurun. Selanjutnya di bagian fiscal analysis. Yang pertama ada politik. Yang pertama yaitu pemblokiran akses ke aplikasi dan website di beberapa negara tertentu. Yang kedua pengadaan pajak penghasilan di negara tertentu. Di bagian ekonomi sendiri ada akses edit gratis,
elemen-elemen eksklusif dengan harga terjangkau dan dapat menjadi kontributor yang dibayar. Selanjutnya di sosial, yaitu Canva mudah dipelajari, memiliki banyak fungsi desain. Di bagian teknologi sendiri, Canva menggunakan sosial media sebagai sarana promosi. Kedua, aplikasi didapatkan secara gratis dan mudah digunakan, dan website auto save. Yang kelima ada legal, di mana hak cipta elemen berbayar. Pelarangan penjualan ulang template Canva dan menduplikasi website Canva. Dan yang terakhir dari environment, yaitu netral carbon secara global sejak 2021, kantor yang ramah lingkungan, dan pengurangan limbah plastik dan limbah organik. Selanjutnya ada Porter Five Forces Analysis. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Dengan perkembangan zaman akan teknologi informasi, terdapat kemungkinan untuk selalu bermunculan kompetitor baru. Masuknya perusahaan baru akan membuat persaingan semakin ketat. Maka dari itu, Canva tetap harus mempertahankan kualitas yang diberikan kepada para pengguna dan memberikan kemudahan yang lebih kepada konsumennya agar konsumen tetap setia. Selain itu, Canva juga harus melakukan perkembangan yang sulit diraih, terutama kepada pendatang di industri ini. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Canva membuka peluang bagi para desainer atau kreator yang ingin berkontribusi untuk menuangkan ide-idenya dan bersedia untuk dijadikan sebagai elemen atau template pada Canva. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Untuk menarik minat konsumen, Canva memberikan berbagai fitur menarik yang dapat dinikmati oleh para pengguna. Tujuannya agar konsumen tidak berpaling ke aplikasi atau website kompetitor Canva. Canva juga dapat melakukan advertising mengenai keunggulan yang dimiliki agar pengguna yang belum mengerti dapat menjadi pengguna dari Canva. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Dengan adanya produk mengganti, akan membuat tekanan yang lebih pada Canva, seperti produk sejenis yang mirip dengan Canva. Yang terakhir ada pesaing sejenis. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka semakin banyak bermunculan kompetitor di industri sejenis. Cara agar Canva tetap sustain yang dapat dilakukan Canva dengan cara akan selalu menghadirkan berbagai fitur, elemen, dan template yang menarik, dan tentunya inovasi-inovasi baru terhadap aplikasi dan web yang dimiliki oleh Canva. Tentunya agar tidak kalah saing, Canva terus memantau perkembangan terutama pada industrinya. Next. Selanjutnya perkembangan dan tren industri. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, khususnya bagi industri desain grafis, kemunculan Canva dapat mempermudah bagi pemula atau yang tidak expert di bidangnya. Karena dengan adanya platform Canva ini, dapat menyediakan berbagai template yang menarik untuk bidang desain. Dengan Canva, para pemula dapat menggunakan Canva untuk menciptakan sebuah desain dengan mudah dan instan. Selanjutnya, business topic atau idea generation. Bermula dari Perkins yang memiliki pengalaman mengajar kepada murid untuk mendesain pada komputer dasar. Yang mana hal tersebut merupakan bagian dari jurusannya pada saat kuliah, yaitu komunikasi, psikologi, dan perdagangan. Seiring mengajar kepada muridnya, Perkins melihat murid-muridnya berusaha untuk menggunakan platform desain yang terlalu kompleks, seperti Adobe Photoshop, sehingga Perkins mendapatkan inspirasi dari hal tersebut dengan awal kemunculan idenya, yaitu pada tahun 2007, ia bersama Cliff atau calon suaminya mendirikan Fusion Books, atau platform untuk siswa untuk dalam mendesain buku sekolahnya dengan mudah. Tetapi ide tersebut tidak berjalan lama karena terdapat beberapa faktor internal lainnya, seperti terbatasnya jumlah SDM dan juga kondisi pendanaan yang buruk. Sehingga Perkins memutuskan untuk beralih ke hal lainnya. Setelah beralih, Perkins dan Cliff berinisiatif untuk meng-email terkait penciptaan ide tersebut kepada Lars Rasmussen yang pada saat itu sebagai salah satu bagian dari Google Maps. Hingga pada tahun 2011, Bill Tai
seorang investor terkemuka mengunjungi PAD dalam rangka untuk menilai kompetisi startup. Dan disitulah mereka bertemu dengan Cameron Adams, seorang mantan dari eksekutif Google yang akan bergabung karena terdapat keunggulan yang relevan dalam keahlian teknis. Pada tahun 2013, barulah Canva muncul dan dapat diunduh setelah melalui pencarian pendanaan selama 2 putaran. Next. Selanjutnya, bisnis model. Yang pertama yaitu value proposition. Apabila membeli Canva Pro, maka pengguna dapat menggunakan seluruh template atau fitur yang disediakan oleh Canva dengan leluasa. Yang kedua yaitu ada customer segment. Canva dibentuk untuk mempermudah pembuatan desain, sehingga Canva dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, baik gender, usia, geografi, pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu customer relationship. Canva bekerja sama dengan banyak desainer, tujuannya untuk membantu memberikan template atau fitur baru pada Canva dan mempermudah pengguna mencari template atau fitur yang diinginkan. Kemudian channel. Dalam memperluas pemasaran Canva kepada pengguna, yang dilakukan Canva yaitu dengan memanfaatkan SEO, email marketing, dan platform digital marketing lainnya. Kemudian key partners yaitu dari Canva terbagi menjadi dua, yaitu partner internal dan partner eksternal. Partner internal Canva yaitu para investor Canva yang memberikan modal untuk Canva terus berkembang serta tim IT yang membuat coding dan server dari Canva. Partner eksternal yaitu ilustrator yang memasukkan karya mereka ke Canva untuk digunakan secara gratis dan para kreator membuat template Canva. Kemudian key activities. Kegiatan yang dilakukan oleh Canva yaitu melakukan riset untuk menciptakan template atau fitur yang relate dengan saat ini serta memantau insight pada website atau aplikasi untuk mengetahui seberapa banyak yang menggunakan, apakah semakin meningkat atau menurun. Kemudian key resource yaitu ada elemen-elemen di Canva, template, serta server. Kemudian ada constructor yaitu maintenance aplikasi. Yang terakhir yaitu ada revenue stream didapat melalui pembelian Canva Pro. Kemudian ada marketing. Marketing yang dilakukan oleh Canva cukup unik. Canva menciptakan produk dengan fitur yang bagus dan berguna bagi konsumen, sehingga konsumen dapat dengan bebas menciptakan konten-konten yang kreatif dan menarik. Melalui produk tersebut, pengguna akan membagikan atau mempromosikan secara tidak langsung tanpa diminta. Untuk mendorong pertumbuhan, Canva memanfaatkan peran influencer dan pembawa gaya Kawasaki. Ia adalah penggemar berat tools tersebut dan ketika tim Canva mengetahuinya, mereka terhubung dengannya sehingga akhirnya menjadi safe evangelist mereka. Kemudian ada supplementary information, lesson learning-nya. Setelah melakukan analisis terhadap Canva, poin yang dapat kita ambil yaitu peluang bisa didapatkan di sekitar kita. Namun, bagaimana kita bisa melihat hal tersebut untuk dapat dijadikan sebagai peluang? Dan tidak dipungkiri bahwa peluang tersebut berdampak sangat besar. Dengan conclusion, Canva dibuat dikarenakan pencetus ide, Perkins melihat muridnya yang kesulitan dalam pengoperasian platform editing yang kompleks, sehingga Perkins berinisiatif untuk menciptakan hal yang sama, namun lebih mudah dan praktis dalam pengoperasian agar dapat digunakan oleh semua kalangan. Kini Canva telah melebar luas di berbagai negara dan bisa disebut sebagai aplikasi yang sering digunakan untuk menunjang presentasi yang lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih. Stop record.